Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya perkenalkan, saya Agnes dan suami saya bernama Acil. Suami saya adalah seorang pelukis. Dia bekerja sesuai order yang diberikan, potret painting yang melukis wajah, dan saya berkecimpung dalam dunia anak-anak, di mana saya membuka kelas terapi, konsultasi perkembangan, dan juga terapi untuk anak-anak berkebutuhan khusus, baik berbayar ataupun sosial. Nah, pada kesaksian kali ini memang kesaksian lama, beberapa tahun lalu, tidak terlalu lama, beberapa tahun lalu pasca COVID. Sehingga walaupun ini kesaksian lama, tapi kesaksian ini selalu baru dalam hati kami. Bagaimana nama Tuhan harus dimuliakan, nama Tuhan patut dimuliakan. Dia semakin besar, Dia semakin tinggi, dan kami semakin rendah. Tuhan Yesus memang luar biasa, sehingga sepatutnya terus saya menyaksikan cinta kasih Tuhan ini kepada siapa saja yang saya temui. Bapak Ibu, COVID memang sudah lama, tapi pasca COVID memang meluluh lantakkan perekonomian. Bayangkan waktu itu, pasca COVID, suami saya masih sakit dan dia tidak bisa bekerja karena sakitnya yang berat. Dia tidak bisa menerima order lukisan apapun karena dia harus istirahat. Pasca COVID ini juga mertua saya sakit dan dia harus dirawat di rumah kami dengan AC menyala 24 jam dan dengan penuh perhatian supaya benar-benar kesehatan dari ibu mertua saya ini tertangani dengan baik. Di sisi lain, suami saya tidak bisa bekerja. Tabungannya sudah mulai menipis karena waktu pasca COVID itu murid-murid atau anak-anak yang dipercayakan kepada saya berkurang 70%. Hanya sisa 30% murid yang masih setia untuk dipercayakan kepada saya, sehingga pemasukan berkurang 70%. Tabungan menipis untuk biaya keperluan kami pulang pergi konsultasi ke Jakarta, untuk perawatan suami saya. Kemudian kebutuhan-kebutuhan lain, anak saya harus kuliah, kemudian kebutuhan lain untuk membayar guru-guru yang membantu saya bekerja di rumah waktu itu. Benar-benar saya waktu itu sungguh hidup dalam segala kekhawatiran. Saya percaya Tuhan menolong, tapi secara manusia, saya melihat keadaan yang demikian menyesakkan dada ini, saya benar-benar khawatir. Tuhan, tabungan menipis, COVID sudah mulai hilang, tapi mengapa keadaan masih seperti ini? Suami saya masih membutuhkan biaya untuk pulang pergi, juga perawatan. Anak saya membutuhkan biaya untuk masuk kuliah. Saya harus menggaji beberapa guru-guru yang membantu saya. Saya harus mengeluarkan banyak dana untuk kebutuhan-kebutuhan lain, Tuhan. Saya hanya bisa menangis di kaki Tuhan. Karena tidak ada lagi harapan yang bisa saya harapkan kepada manusia. Hanya kepada Tuhan saja melalui misbah doa yang kami adakan dengan suami dan anak kami. Walaupun waktu itu sungguh kita hidup dari uang tabungan dan sedikit dari pemasukan, tapi kami berjalan dengan iman.
Tapi tidak selamanya berjalan dengan iman itu bisa gagah melewati ombak. Kadang khawatir itu timbul saat tabungan mau menipis dan kebutuhan menebal. Itu membuat saya sendiri yang melihat keadaan seperti itu merasa khawatir. Saya bicara dengan Tuhan, Tuhan, untuk biaya listrik saja AC 4 nyala, 2 juta lebih sebulan. Biaya guru, honor guru, kemudian untuk anak saya kuliah, kemudian untuk konsultasi dokter riwa-riwi ke Jakarta. Aduh Tuhan, tolonglah aku. Aku sungguh gak kuat menghadapi semua ini. Pada suatu hari, saya membaca sebuah renungan harian. Di dalam kekhawatiran saya, kegusaran saya, ada sebuah judul renungan harian yang mengatakan, kita menyembah Allah yang benar. Kita menyembah Allah yang besar. Seketika itu juga saudara, iman saya yang mulai redup, api dalam hati saya yang mulai redup, menyala kembali. Benar-benar seperti tamparan ke muka saya. Sepertinya Tuhan mengatakan begini, kamu menyembah Allah yang benar, kamu menyembah kepada Allah yang besar, kenapa kamu khawatir? Seketika itu baru judul saudara-saudara, itu baru judul, belum ayatnya. Judul saja yang positif, membangun jiwa, bisa menguatkan iman saya, apalagi ayatnya. Saya merasa Tuhan, benar-benar judul ini memvalidasi bahwa saya harus kuat dan tidak takut karena saya menyembah Allah yang benar dan Allah yang besar. Yeremia 10 ayat 10 mengatakan, tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Seketika saya jatuh tersungkur. Benar-benar Tuhan adalah Allah yang benar, Allah yang besar yang saya sembah. Kenapa saya harus khawatir? Dari judul renungan harian pada waktu itu, di dalam saat teduh saya, dan di dalam Yeremia 10 ayat 10 ini, saya kembali kuat. Saya beriman penuh, Tuhan, aku menyembah kepada Engkau, Allah yang benar, Allah yang besar. Tuntun aku, berjalan di depanku. Aku tidak khawatir, tabungan menipis, pengeluaran semua ada di pundakku. Aku tidak takut, aku berjalan bersama Engkau. Saya hanya bisa menangis waktu itu. Menangis bukan karena keadaan lagi, tapi menangis karena Tuhan tuh masih cinta sama saya. Masih terus menjamah saya. Saya menangis karena benar-benar Tuhan melawat saya. Memang tidak kuat mengalami ini sendirian karena saya harus menanggung sendiri. Tidak kuat akan keadaan ini. Tapi judul saja dari sebuah renungan sudah ajaib. Apalagi ayatnya Yeremia 10 ayat 10. Benar-benar melebihi dari semua yang kupikirkan. Aku hanya beriman saja waktu itu saya begitu. Waktu beriman itu tidak hanya sebatas kata-kata saudara. Saya ditantang lagi. Bunyi token tit tit tit. Harus mengisi token. Waktu itu token seperti orang yang haus minum air kehausan. Terus tokennya mengalir. Harus mengisi 500.000 seminggu. Tuhan, saya harus beriman. Tapi kok token jalan terus ya Tuhan? Seperti tidak mempedulikan keuangan saya ini token. 2 juta lebih loh Tuhan listrik saya ini.
Tolong toh Tuhan, saya begitu. Tuhan Allah yang benar, Allah yang besar, tolong saya. Terus saya mengisi token itu. Kemudian saya membayar guru-guru. Kemudian saya mengangsur segala sesuatu yang memang harus saya bayar waktu itu. Tapi sepertinya ada sesuatu yang membuat saya gelisah lagi. Muridnya kok masih 30% ya Tuhan, gimana ini? Tapi kembali lagi, Yeremia 10 ayat 10, kamu menyembah Allah yang benar, Allah yang besar. Iman saya dikuatkan lagi. Tuhan tolong saya, bantu saya. Tolong saya Tuhan, tolong saya nggak mau. Saya nggak mau jatuh, saya tidak mau tergeletak karena saya tahu Engkau Allah yang benar, Engkau Allah yang besar. Kau tidak akan membiarkan kami jatuh tergeletak, apalagi dipermalukan. Amin, dalam nama Yesus. Saya perkatakan itu. Lalu saya mengisi token listrik saya sambil gak bisa kebayang 2 juta lebih di saat-saat seperti itu. Pada saat saya mengisi token saya tuh gak bergerak. Loh, token yang kemarin itu harusnya seminggu ini habis 500.000. Ini sudah seminggu saya mau mengisi kok tokennya masih utuh ya. Kemudian saya mengisinya nggak banyak karena masih utuh. Mengisi saya lama-lama 500, 300, 100, akhirnya saya mengisi token 20.000. Karena tokennya nggak bergerak sama sekali. Jadi bergerak jadi 1 juta waktu token saya itu. Kok jadi banyak tokennya nggak bergerak ya? Pulsanya nggak bergerak maksud saya. Pulsanya nggak bergerak. Jadi listrik saya itu menyala terus, tapi token pulsanya itu berhenti. Listriknya tidak ada perputaran. Jadi pulsa yang saya masukkan itu utuh. Saya hanya bisa menangis, Tuhan ini pertolongan atau kebetulan ini. Kemudian petugas PLN datang. Pak, ini tokennya sehat nggak sih? Bapak petugas PLN mengatakan, ya ini sehat Bu, baik-baik saja. Terus saya diam. Tuhan, sudah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, saya menghemat 2,5 juta kali sekian bulan. Saya sudah tidak tersengal-sengal di nafasnya. Benar nggak ini Tuhan? Listrik saya, pulsanya mati. Tapi kok masih nyala, terang rumah saya. Petugas PLN datang dan baik-baik saja dia cuma menyadat. Ya saya akhirnya, ya udah Tuhan, kalau emang ini pertolonganmu, petugas PLN datang dan token saya masih utuh, saya nggak usah ngisi token lagi deh. Sampai petugas PLN-nya sadar akan kekeliruan ini. Ini petugas PLN-nya saya tanyakan, enggak apa-apa Bu, baik-baik saja. Setelah itu sekian lama petugas PLN datang, saya tidak memperhatikannya karena saya sibuk dengan pekerjaan saya, mengurus anak dan mengurus suami. Itu berjalan sekitar hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Tuhan terima kasih. Saya tidak jadi membayar listrik dan pengeluaran saya menjadi lebih ringan. Tolong Tuhan, kalau listrik saya ini nggak sehat, petugas PLN membetulkan. Tapi kalau memang Tuhan mengendaki token pulsa saya ini, listrik saya ini tidak membayar, ya saya senang-senang aja sih. Tapi tolong Tuhan jangan permalukan saya. Jadi selama 2 tahun itu saya tidak membayar listrik. Saya hemat 2 juta sekian dalam 2 tahun. Tuhan memulihkan kembali perekonomian saya. Murid saya kembali 100%. Dan Tuhan melimpah-limpahkan dengan murid-murid yang baru. Dan Tuhan memberikan kemudahan untuk anak, untuk suami saya. Setelah semua berjalan lancar, saya bisa berdiri karena saya menyembah Allah yang besar, Yesus Kristus. Petugas PLN datang. Ibu,
alatnya listrik rusak, saya ganti yang baru ya. Nah, sejak itulah saya sudah siap membayar listrik Bapak Ibu Saudara. Dari alat yang sudah dibetulkan, tapi saya tidak takut membayar listrik lagi karena Tuhan sudah mempersiapkan keadaan ekonomi kami. Demikian kesaksian saya, memberikan kekuatan, hal yang tidak kebetulan, hal yang tidak pernah ada dalam pikiran saya. Tapi Tuhan dengan kuasanya yang ajaib, Dia meminimalkan pengeluaran saya dengan adanya listrik yang memang tidak membayar waktu itu. Dan dari petugas PLN mengatakan, "Ibu, ini pulsanya masih 1 juta, saya hanguskan ya karena tidak bisa diuangkan dan tidak bisa mengganti untuk strom selanjutnya." Saya bilang, "Tidak ada masalah Pak, baik-baik saja." Berarti ini kembali membayar seperti pada umumnya. Dan maaf kemarin kemarin alatnya mati, jadi kami baru sempat mengganti. Puji Tuhan. Dengan apa aku balas Tuhan untuk segala kebaikan-Mu? Hanya percaya kepada Tuhan bahwa kami menyembah Allah yang benar dan Allah yang besar. Kami tidak takut. Jadi saat token kembali, listrik kembali membayar, kami sudah bisa berdiri gagah bersama Tuhan. Demikian kesaksian dari saya, memberkati Bapak Ibu semua untuk terus berserah kepada Tuhan dan terus berserah kepada Allah yang benar dan Allah yang besar, yaitu Yesus Kristus. Saat kegalauan, kegelisahan menghampiri kita, usir dalam nama Yesus. Kami menyembah Allah yang besar, kami tidak takut. Puji Tuhan, Tuhan memberkati semuanya. Amin.